Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi optika geometri tentang cermin dan lensa. Di sini kita akan pelajari pemantulan. Jadi di sini pemantulan pada cermin datar. Ini gambarnya pemantulan pada cermin datar. Di sini berlaku hukum Snellius. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum Snellius yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi ini sinar datang, kemudian garis normal, ini garis normal, kemudian sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini bidang datarnya. Kemudian yang kedua, sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Jadi sudut datang ini I sama dengan sudut pantul yaitu R. Jadi ini sinar datangnya dan ini sudut datangnya. Kemudian ini sudut pantulnya. Jadi sudut datang ini sama dengan sudut pantulnya. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini gambarnya pemantulan cahaya pada cermin datar. Jadi ini cermin datarnya. Kemudian ini bendanya. Dan ini adalah gambar pemantulannya. Jadi dipantulkan dan bayangannya di sini. Sifat-sifatnya yaitu maya. Jadi terletak di belakang cermin. Kemudian tegak seperti bendanya. Jadi ini tegak. Kemudian sama besar dengan bendanya. Jadi ini sama besar dengan bendanya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi jarak bayangan ini jarak bayangan itu sama dengan jarak bendanya. Kemudian jumlah bayangan. Banyaknya bayangan dari dua buah cermin datar diletakkan saling membentuk sudut alfa adalah, jadi di sini cermin datarnya membentuk sudut alfa, kemudian jumlah bayangannya dirumuskan. Ini N jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Jadi ini rumus jumlah bayangan ketika cermin datarnya ini membentuk sudut. Kemudian di sini kita akan pelajari cermin cekung dan cermin cembung. Di sini bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Jadi ini sinar-sinar untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Jadi ini sinar-sinarnya, yaitu di sini dikatakan adalah sinar istimewa cermin cekung. Ini gambar-gambar sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah ini. Jadi sinar datang ini sejajar dengan sumbu utama, ini sumbu utamanya. Kemudian ini dipantulkan ke titik fokus, ini titik fokusnya. Kemudian yang kedua, sinar datangnya menuju titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Kemudian yang ketiga, sinar datang ini menuju titik kelengkungan, kemudian dipantulkan menuju titik kelengkungan juga. Jadi ini sinar istimewa pada cermin cekung. Karakteristik cermin cekung adalah fokusnya positif, jadi titik fokusnya ini adalah positif, kemudian konvergen atau mengumpulkan sinar. Jadi ini karakteristik cermin cekung. Kemudian sinar istimewa pada cermin cembung. Jadi sinar istimewa pada cermin cembung ini yang pertama adalah ini sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama, ini sumbu utamanya, yaitu dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sinar datangnya menuju titik fokus, ini akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar datangnya ini menuju titik kelengkungan akan dipantulkan menuju titik kelengkungan juga. Jadi ini sinar istimewa cermin cembung. Karakteristik cermin cembung yaitu fokusnya negatif, kemudian sifatnya adalah divergen, memancarkan sinar, dan sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Jadi ini sifat bayangannya selalu seperti ini, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian ini metode penomoran ruang pada cermin cekung. Jadi pada cermin cekung, ini cermin cekungnya. Jadi bagian depan cermin itu adalah di sini, dan kemudian di sini adalah bagian belakang cerminnya. Di sini adalah ruang 1, kemudian di sini adalah ruang 2, kemudian di sini adalah ruang 3, dan di belakang cermin ini adalah ruang 4. Jadi fokus dan jari-jari kelengkungannya ini terletak di depan cermin. Kemudian metodenya di sini A, jumlah nomor ruang benda itu ditambah dengan nomor ruang bayangan, hasilnya adalah 5. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya 5. Kemudian yang B, bayangan di ruang 4 itu sifatnya adalah maya dan tegak. Kemudian bayangan di ruang 2 dan 3, ini ruang 2 dan 3 sifatnya adalah nyata dan terbalik. Kemudian yang D, nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, itu bayangan diperkecil. Kemudian nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, itu bayangan diperbesar.
Kemudian yang F, benda yang terletak di titik fokus, bayangannya terletak di tak berhingga. Kemudian yang G, benda yang terletak di pusat kelengkungan, bayangannya di pusat kelengkungan juga, tetapi dengan posisi terbalik, nyata, dan sama besar dengan bendanya. Ini metode penomoran ruang untuk cermin cekung dan pembentukan bayangannya, juga sifat bayangannya. Kemudian penomoran ruang untuk cermin cembung. Jadi di sini metode penomoran ruang untuk cermin cembung. Di sini ini adalah cermin cembung. Jadi bagian depan cerminnya adalah ruang 4. Jadi ini bagian depan cerminnya. Kemudian ini bagian belakang cerminnya. Jadi bagian belakang cerminnya ini adalah ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Kemudian fokus dan jari-jari kelengkungannya terletak di belakang cermin. Jadi ini adalah cermin cembung. Di sini jumlah nomor ruang benda ditambah dengan jumlah nomor ruang bayangan adalah 5. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Kemudian bayangan di ruang 4 adalah maya dan tegak. Jadi di sini bayangannya adalah maya dan tegak. Kemudian bayangan di ruang 2 dan 3 adalah nyata dan terbalik. Jadi di sini nyata dan terbalik. Kemudian nomor ruang bayangan kurang dari nomor ruang benda itu bayangan diperkecil. Kemudian nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda itu bayangan diperbesar. Kemudian persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung. Ini adalah rumus untuk cermin cekung dan cermin cembung. Jadi di sini 1 per F, F-nya ini adalah fokus, sama dengan 1 per S. S ini adalah jarak benda, ditambah dengan 1 per S aksen. S aksen ini adalah jarak bayangan. Jadi, ini adalah rumus pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian di sini F. F ini adalah fokus sama dengan setengah R. Jadi, setengah dikali dengan jari-jari kelengkungan. M, di sini M adalah perbesaran bayangan. Jadi, rumus perbesaran bayangan ini S aksen per S. Jadi, S aksen ini adalah jarak bayangan, dan S ini adalah jarak benda. Di sini diberikan tanda mutlak, supaya hasilnya adalah positif. Sama dengan H aksen per H. Jadi tinggi bayangan dibagi dengan tinggi bendanya. Di sini keterangannya, S aksennya positif adalah bayangan nyata atau di depan cermin. Kemudian S aksennya negatif adalah bayangan maya, yaitu di belakang cermin. Kemudian, di sini kita mempelajari pembiasan cahaya. Jadi pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya dari suatu medium menuju medium lain. Di sini berlaku hukum pembiasan Snellius. Jadi yang pertama adalah di sini adalah medium 1, kemudian di sini adalah medium 2. N ini adalah indeks bias mediumnya, jadi N1 indeks bias medium 1 dan N2 indeks bias medium 2. Di sini N2 lebih besar dari N1. Di sini indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 adalah N2 per N1. Jadi jalannya pembiasan cahaya adalah seperti ini. Jadi ini sinar datangnya, ini membentuk sudut θ1, dan ini adalah sinar biasnya membentuk sudut θ2. Jadi sinarnya itu dari medium 1 menuju medium 2. Jadi dirumuskan seperti ini, yaitu persamaan Snellius. Jadi N1 dikali sin θ1 sama dengan N2 dikali sin θ2. Kemudian rumus cepat rambatnya yaitu N1 dikali V1, V ini adalah cepat rambat, sama dengan N2 dikali V2. Kemudian rumus panjang gelombangnya adalah N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Di sini, ini adalah gambar pembiasan Snellius. Jadi di sini sinar biasnya mendekati garis normal karena N2 ini lebih besar dari N1. Atau indeks bias medium 2 ini lebih besar dari indeks bias medium 1. Kemudian sudut kritis. Jadi IK ini sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Jadi rumusnya adalah sin IK sama dengan N2 per N1. Jadi di sini N2 ini adalah indeks bias medium 2 dan N1 ini adalah indeks bias medium 1. Kemudian di sini rumus kedalaman semu. Jadi kedalaman semu ini terjadi pada suatu kolam. Jadi di sini H aksen ini adalah kedalaman semu. Rumusnya adalah NU per NA. NU ini indeks bias medium udara, dan NA ini adalah indeks bias medium air. Jadi NU per NA dikali dengan H. H ini adalah kedalaman bendanya dari permukaan air. Kemudian kita akan pelajari tentang lensa. Di sini macam-macam lensa. Jadi yang A ini adalah lensa biconvex. Jadi di sini adalah cembung dua-duanya. Kemudian yang B adalah lensa plan convex. Jadi
Plan konveks ini adalah datar, kemudian di sini adalah cembung. Kemudian di sini C, lensa konkav konveks. Jadi konkav konveks ini yaitu lensa cekung, kemudian lensa cembung. Kemudian lensa bikonkav. Bikonkav ini adalah cekung dua-duanya, jadi ini lensa cekung. Kemudian yang E, lensa plan konkav. Jadi ini plan ini adalah datar, jadi di sini adalah cekung, jadi lensa cekung. Kemudian di sini lensa konveks konkav. Jadi ini cembung konveks, kemudian ini cekung konkav. Kemudian di sini lensa cembung atau konveks atau konvergen. Jadi ini adalah jalannya sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Di sini keterangannya yang pertama adalah ini yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Jadi di sini sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Kemudian di sini lensa cekung atau konkav atau divergen. Ini gambar jalannya sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Keterangannya di sini yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang ditujukan ke titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ini yang pertama, sinar datangnya sejajar dengan titik fokus dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datangnya ditujukan ke titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Jadi sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan. Kemudian ini persamaan pada lensa. Ini sama seperti persamaan pada cermin, jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Di sini F-nya adalah fokus lensanya, S ini adalah jarak bendanya, dan S aksennya adalah jarak bayangannya. Kemudian M ini adalah perbesaran bayangannya, jadi rumusnya adalah S aksen per S, ini ada tanda mutlaknya, atau di sini sama dengan H aksen per H. Kemudian di sini ada rumus kuat lensa, yaitu P sama dengan 1/F. Jadi F ini dalam meter. Satuan kuat lensa adalah dioptri. Di sini ketentuannya yaitu S-nya positif atau bendanya ini positif, yaitu benda nyata di depan lensa. Kemudian S-nya negatif, di sini bendanya maya di belakang lensa. Kemudian S aksennya positif, bayangannya nyata di belakang lensa. Kemudian S aksennya negatif, bayangannya maya di depan lensa. Kemudian F-nya positif, itu lensa cembung. Dan fokusnya negatif atau F-nya negatif adalah lensa cekung. Ini persamaan pada lensa tipis, jadi 1/F sama dengan NL, ini indeks bias lensa, per NM, indeks bias medium, dikurangi 1, dikali dengan 1/R1, ini jari-jari lensa 1, ditambah dengan 1/R2, ini jari-jari lensa 2. Kemudian di sini rumus lensa gabungan, jadi 1/F gabungan sama dengan 1/F1 ditambah 1/F2 ditambah 1/F3. Atau di sini P gabungan, yaitu kuat lensa gabungan sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Jadi dan seterusnya. Demikian pembahasan mengenai optika geometri, cermin, dan lensa.